investasi gitu. Karena properti relatif naik harganya gitu ya. Kok bisa naik? Naiknya dari mana? Kalau emas kan tetap ya. Kalau properti ya, properti itu naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing ya tentang bagusan mana sih investasi properti dengan investasi emas ya. Nah, kalau kalian teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang lagi pengen investasi ya, mungkin akan bertanya-tanya kira-kira investasi emas atau investasi properti ya yang paling bagus gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu jangan pertanyaannya yang harusnya diubah ya teman-teman ya Bapak Ibu semua ya. Pertanyaannya yang harus diubah bukan mana yang paling bagus untuk investasi properti atau emas gitu ya. Tapi tanya, saya butuh apa? Butuh investasi jangka pendek kah atau jangka panjang? Ya, jadi kita lurusin dulu nih. Kalau properti itu untuk jangka panjang gitu teman-teman Bapak Ibu semua ya. Kalau emas itu jangka pendek. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau investasi emas ya, itu jangka pendek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh bisa dijual gitu ke toko emas gitu ya. Nah, itu dia teman-teman Bapak Ibu semua ya. Jadi pertanyaannya yang diubah. Nah, cuman ya keuntungan dan keuntungannya apa sih kalau misalkan kita investasi emas atau properti? Jadi kalau pertama kita bahas emas dulu ya. Kalau emas itu Bapak Ibu semua tujuannya sebenarnya gini teman-teman Bapak Ibu. Nanti mungkin kita akan bahas ya tentang tentang fiat money, tentang emas gitu ya. Cuman yang saya pengen garis bawahi sekarang ini adalah biar Bapak Ibu paham dulu bahwa emas itu sebenarnya nilainya tetap ya, tidak naik tidak turun ya Bapak Ibu semua ya. Kayak begini, zaman Rasul ya, zaman Rasul satu dinar itu satuan ya, bukan mata uang, satuan ya. Satu dinar itu satuan. Dinar dirham itu satuan satuan berat ya, satuan massa. Jadi satu dinar itu sama dengan 4/4 gram emas ya. Satu dinar itu satuan massa ya, dari zaman Nabi. Nah, jadi bukan mata uang, beda ya, bukan currency. Nah, kalau misalkan satu dinar zaman dulu 4/4 gram emas ya, dulu dapat satu kambing. Sekarang pertanyaannya, 4/4 gram emas dapatnya satu kambing juga sekarang? Ya, Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu lihat. Tetap dapat satu kambing ya. 4/4 gram emas. Itu artinya apa? Itu artinya nilai emas tetap Bapak Ibu ya. Yang berubah mana? Yang berubah nilai mata uangnya ya, currency-nya, yaitu apa? Misalnya rupiah, dolar, itu yang berubah ya. Jadi Bapak Ibu perlu pahamin dulu ya. Jadi nilai emas itu tetap, relatif tetap ya. Yang berbeda, yang selalu berubah-ubah, yang selalu naik turun adalah nilai rupiahnya, nilai mata uangnya, currency ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau investasi emas ya, sebenarnya sih itu bukan instrumen investasi kalau dibilang. Kenapa? Karena nilai tetap gitu. Tapi tujuannya investasi di sini yang dimaksud adalah untuk menyelamatkan nilai mata uang. Kan kita pakai rupiah dong, ya nggak? Kita sekarang pakai rupiah, maka kita selamatkan nilainya, nilai intrinsiknya ya, nilai intrinsik dari rupiah tersebut dengan mengkonversi ke emas gitu. Yaitu misalkan nih, kayak Bapak Ibu nih misalnya beli uang 100.000 ya, tahun 96 atau tahun 98, tahun 96 deh, atau tahun 80-an, kira-kira 100.000 gede nggak? Ya, Bapak Ibu ya, 100.000 gede banget gitu. Ada orang gaji 50.000 ya, gaji 100.000. Sekarang, zaman sekarang 2021 ya, zaman now gitu. 100.000 rupiah itu kecil banget ya. Itu artinya apa? Nilai rupiahnya ini harus di save ya. Nah, di save nya dengan apa? Di save nya dengan emas gitu. Jadi paham ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Jadi itu emas fungsinya apa? Sebenarnya bukan instrumen investasi kalau bisa dibilang ya. Kenapa? Karena bukan untuk, kalau investasi itu untuk melipat gandakan harta
Ya, itu namanya investasi. Gitu. Jadi kalau kita investasi 100.000 jadi 1 juta misalnya, jadi 200.000 gitu misalnya. Itu kalau kita investasi gitu. Nah, kalau emas ini sebenarnya niatnya tetap tadi ya. Bapak Ibu pahamin dulu itu ya. Apa namanya bedanya investasi apa namanya bedanya nilai emas dengan mata uang gitu ya, atau currency gitu. Nah, kalau properti itu adalah instrumen investasi gitu. Nah ini apa namanya sudah dikabarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya. Teman-teman bisa cari di Google ya, bahwa apa namanya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ya radhiyallahu an, beliau bilang, jadi begini, bagi kalian pekerja ya, kurang lebih ya, biasanya teman-teman bisa cari, Bapak Ibu bisa cari di Google ya, takutnya salah gitu. Kalian yang bekerja jangan habiskan gaji kalian, upah kalian, tapi sisihkan untuk membeli ladang. Ya, nah di sini ya tanda kutip, dulu nggak kenal properti, ya, tapi istilahnya dulu adalah ladang, sawah, kebun gitu ya, tanah gitu. Nah kalau dulu itu kenalnya itu bukan properti, bukan sekarang investasi kafling gitu ya, bukan, tapi nanti bahasanya lain gitu, tanah, kebun. Nah di sini apa, Sayyidina Umar aja sudah menyarankan bahwa kalian yang memiliki penghasilan itu diinvestasikan kepada properti. Jadi instrumen investasi adalah properti ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok properti jadi instrumen investasi gitu? Karena properti relatif naik harganya gitu ya. Kok bisa naik? Naiknya dari mana? Kalau emas kan tetap ya. Kalau properti ya, properti itu naik. Naiknya kenapa? Kayak begini. Suatu barang itu bisa berharga itu kalau dia punya value, benar nggak? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu naik mobil apa namanya, mobil BMW misalnya, atau mobil Avanza dengan mobil BMW, ya kira-kira, atau mobil Lamborghini, kira-kira lebih mahal mana? Lebih tinggi mana harganya? Ya, lebih Lamborghini pastinya, ya nggak? Dibandingin Avanza, gitu. Karena apa? Karena Lamborghini punya value, ya. Nah, properti juga jadi semakin tinggi value, semakin tinggi harganya, gitu. Nah, properti juga sama Bapak Ibu. Properti antara Bapak Ibu punya tanah di tengah hutan, ya, yang ibaratnya Bapak Ibu kalau misalkan punya rumah di tengah hutan, kira-kira apa namanya, ada mall nggak, ada pusat perbelanjaan nggak, ada pasar nggak, ada apa lagi, ada fasilitas umum nggak, ada kantor camat nggak, ada kantor kepala desa nggak, ada kantor apa lagi, perkantoran nggak, ada ya macam-macam, ada fasilitas nggak ada kan kalau di hutan. Makanya di hutan itu nilai nilai tanahnya murah gitu dibandingin sama Jakarta, karena Jakarta padat penduduk. Ibaratnya kalau kita mau ngapa-ngapain juga enak gitu ya, mau ke mall ada, mau makan ada, mau apa bisnis ada, mau dagang ada, mau jualan ada, bisa, dan segala macam, strategis gitu ya. Nah itu teman-teman, value ya, value property. Jadi semakin naik value lokasi itu, value tanah itu, maka nilai properti akan selalu naik gitu. Jadi relatif naik semuanya gitu ya, kecuali jual butuh gitu ya, itu beda lagi ceritanya. Nah seperti sekarang di Jakarta itu apa namanya, harga rumah dulu mungkin ya, waktu masih kebon, masih rawa gitu Jakarta, mungkin masih murah gitu. Tapi sekarang ya kayak di Pondok Indah misalnya, ya Pondok Indah sebenarnya mahal gitu. Nah ini karena value-nya dari properti. Nah ini bedanya ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau properti itu adalah instrumen investasi. Bapak Ibu misalkan beli sebidang tanah misalnya, misalnya kan anggaplah kalau rupiah misalkan naik turun ya, kita pakai yang tetap nih, emas. Kalau dulu misalkan harganya adalah tanah, bisa tukar, misalnya beli dulu rawa gitu ya, atau kebun, bisa tukar sama kambing gitu ya, bisa tukar sama beras gitu, orang zaman dulu bisa begitu ya, jual tanah gitu ya. Nah sekarang kira-kira tukernya sama apa? Tukernya sama rumah gitu ya, atau tukernya sama apa gitu ya, misalnya sama saham misalnya, kan beda lagi teman-teman ya. Itu menandakan bahwa, atau misalkan teman-teman dulu beli tanah misalnya, beli rumah nih misalnya, beli rumah di Parung, daerah Parung, dulu Parung harganya, atau di Tajur Halang dulu harganya cuma 80 juta. Kalau kita konversi emas lah, anggaplah berapa tuh kira-kira ya? Dapat sekilo apa ya?
Anggaplah sekilo, misalnya sekilo emas gitu ya. Sekarang kira-kira kalau belinya harganya 300 juta, artinya apa? Bisa berkilo-kilo emas gitu ya ditukarnya gitu. Nah, ini dia teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi properti dengan emas itu bedanya. Kalau emas nilainya relatif tetap stabil gitu, dari zaman Rasul sampai zaman sekarang masih tetap harganya, apa namanya, nilainya. Tapi kalau properti berubah-berubah gitu teman-teman ya, ngikutin perkembangan penduduk, ngikutin pertambahan value dari lokasi tersebut gitu. Jadi kalau mau investasi di properti jangka panjang, kalau jangka pendeknya pengen, ibaratnya Bapak Ibu pengen sebenarnya apa namanya, pengen dari nilainya 900.000 nambah jadi apa namanya 1 juta gitu, nambahnya nggak dikit, nggak panjang-panjang gitu, nggak banyak-banyak gitu. Kalau emas nggak terlalu signifikan langsung blok gitu, fluktuatif gitu, enggak. Jadi relatif gitu, karena tujuannya untuk saving money kita, jadi untuk men-save nilai intrinsik dari mata uang kita gitu Bapak Ibu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, itu terima kasih sharing-sharing dari saya. Kalau menurut Bapak Ibu ini videonya bermanfaat, silahkan di-share ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Dengan saya Andika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.